Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pembelajaran siang hari ini dimulai, kita berdoa dulu bersama-sama. Raditu Billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, sebelum langsung ke Al-Qur'annya, kita seperti biasa membaca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Al-Quran. Dibuka Al-Qurannya surat Al-Mumtahanah juz 28. Sudah ketemu? Sudah. Seperti biasa, sebelum saya sebelum saya menirukan terjemahan katanya, saya baca dulu satu ayat. Nanti setelah saya baca satu ayat, saya baca sendiri. Setelah saya baca satu ayat, nanti saya akan membacakan terjemahan katanya. Memperkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilayhim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Oke, sekarang saya akan membacakan terjemahan perkataannya, nanti sampai menirukan. Oke, saya mulai. Ya ayyuhalladzina. Ya ayyuhalladzina. Hai orang-orang. Hai orang-orang. Amanu. Amanu. Mereka beriman. Mereka beriman. La tattakhidhu. La tattakhidhu. Janganlah mereka ambil. Janganlah mereka ambil. Aduwi. Musuhku. Wa aduwakum. Dan musuh kalian semua. Auliya'a. Orang-orang yang menguasai. Tulquna. Orang yang menyampaikan. Ilaihim. Kepada mereka. Bil mawaddati. Dengan ketenangan. Waqad. Dan sungguh. Kafaru. Mereka kufur. Bima. Dengan apa yang Ja'a telah datang. Kum kepada kalian semua. Minal haqi. Dari sebuah kebenaran. Yukhrijuna. Mereka mengeluarkan. Ar-Rasula.
seorang utusan. Wa iyyakum dan untuk kalian semua. Antuk minum mereka beriman billahi kepada Allah. Rabbikum Tuhan kalian semua. In kuntum jika kalian kharajtum keluar jihadan dengan niat bersungguh-sungguh fi sabili di dalam jalanku wabtighoa dan mencari mardoti keriduanku tusiruna maka lakukanlah ilaihim kepada mereka bil mawaddati dengan ketenangan wa ana dan saya a'lamu lebih mengerti bima dengan apa yang akhfaitum yang mereka khawatirkan wama dan apa yang a'lamtum kalian a'lamtum yang mereka munculkan waman dan barang siapa yaf'alhu melakukan minkum dari kalian faqad dhalla sungguh sesat sawa asabili jalan yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan isi tentang ayat Al-Mumtahanah ini, surat Al-Mumtahanah ayat 1. Di ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddati faqad kafaru bima ja'akum minal haqq. Jadi ini berisi tentang larangan menjadikan orang-orang kafir sebagai sahabat. Jadi kita menurut pedoman tafsir Amali yang mana dijelaskan bahwa kita berusaha untuk menghindari orang-orang yang kafir atau bersahabat sebagai kepada orang yang kafir. Karena ketika kita bersahabat dengan orang yang kafir, maka kita akan secara tidak langsung kebiasaan orang kafir akan berimbas kepada kita. Apalagi mengenal orang kafir sebagai sahabat. Namanya sahabat itu kan suka maupun duka tetap bersama. Ketika kita dalam suka atau duka dengan orang yang kafir, maka yang seharusnya kita merayakannya dengan hal-hal yang dibolehkan agama. Karena kita bersahabat dengan orang kafir, maka kita ketika bersenang, ketika kita mendapatkan kesenangan merayakannya dengan hal-hal yang bisa-bisa hal-hal yang dilarang oleh Allah. Misalnya kita ulang tahun karena kita sahabatnya adalah orang kafir, maka kita ulang tahunnya itu merayakannya itu di diskotik. Karena kita bersahabat dengan orang kafir. Namanya sahabat, kalau ingin ngajak kan kita kan nggak enak menolak. Ayo kamu kan ulang tahun, ayo sekarang saya traktir diskotik. Karena apa? Karena bisa begitu karena sahabatnya adalah orang kafir. Jadi maka dari itu agar tidak terjerumus, maka kita berusaha untuk menghindari menjadikan orang kafir sebagai sahabat. Dalam kitab Al-Ala kan juga disebutkan bahwa dalam memilih teman kita harus memilih teman yang baik. Karena apa? Karena akan mempengaruhi. Jadi perilaku teman yang satu kepada temannya itu akan mempengaruhi. Jadi ketika kita ingin berubah menjadi baik, menjadi muslim yang baik yang taat beribadah, maka kita berusaha untuk bergaul dan bersahabat dengan orang-orang yang baik. Jadi itu tidak maksudnya pilih-pilih itu tidak seperti itu. Itu namanya ya untuk demi kebaikan. Kalau tidak pilih-pilih wah itu nih yang semula dia sudah baik, karena berteman dengan orang yang tidak baik, maka
maka dia juga akan terjerumus ke dalam kejahatan. Seperti yang dijelaskan, seperti yang terkandung dalam Al-Mumtahanah ayat 1, yaitu tentang larangan menjadikan orang kafir sebagai sahabat. Seperti itu nanti berimbasnya kalau kita tetap menjadi sahabat dengan orang kafir, bukan yang nanti yang berimbas adalah tidak hanya kebiasaan kita, juga nanti akhir-akhirnya keimanan kita juga tergoyah. Karena kan sudah sering ke diskotik, yang semula ikut pengajian karena memiliki sahabat orang kafir yang sering ke diskotik, maka ya nanti secara perlahan demi perlahan iman kita akan tergores. Jadi perlu dihindari untuk menjadikan orang kafir sebagai sahabat. Orang yang muslim kan juga masih banyak. Jadi seperti itu. Jadi dihindari memilih sahabat yang muslim saja, yang aman-aman saja. Jadi tidak boleh atau dilarang untuk menjadikan orang kafir sebagai sahabat. Dan isi kandungan surat Al-Mumtahanah ayat 1 itu tentang mengenai hakikat orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir itu menyuruh orang Nabi Muhammad itu mau beriman jika permintaannya itu dipenuhi. Contohnya seperti membelah bulan. Itu kan orang kafir itu kalau engkau memang benar-benar utusan, memang benar-benar nabi, belahlah bulan tersebut, maka saya akan beriman kepadamu. Ternyata sama Allah diberi ujian kepada Nabi Muhammad dan diberi kekuatan untuk bisa membelah bulan. Tapi apa, ketika bulan itu sudah terbelah, orang kafir tetap tidak beriman. Nah, begitulah orang-orang kafir. Jadi mereka sangat keras hatinya. Kalau yang di Al-Baqarah, yang surat Al-Baqarah kan sumun bumun umyum fahum rakyat jibu. Jadi sumun itu bisu, atau cara Jawa ini ku picek, berarti meripate gitu. Sumun bumun budeg, sumun bumun umyum pas ya. Terus tahu rakyat jibu. Mereka itu semua matanya, kupingnya dan hatinya itu tertutup semua, jadi tidak bisa menerima pencerahan, tidak bisa menerima hidayah. Tahu rakyat jibu, mereka tidak akan kembali, tidak bisa jalan kembali. Itu sebenarnya itu mereka sudah sadar bahwa memang benar Nabi Muhammad ini istimewa, Nabi Muhammad ini memang benar-benar nabi. Tetapi apa, karena hatinya tertutup, sehingga keyakinan yang seharusnya dia panut itu tidak masuk ke dalam hatinya. Karena gengsi itu seperti Abu Jahal, seperti paman-pamannya Nabi kan juga mengakui bahwa Nabi Muhammad itu memiliki keistimewaan. Tapi karena paman-pamannya Nabi itu dia adalah sebuah tokoh kafir, maksudnya public figure. Kalau saat ini itu kados koyo artis, misalnya bupati. Jadi tokoh-tokoh pamannya agama itu public figure semua. Kalau seandainya Abu Jahal itu kok beriman kepada Nabi, maka pengikutnya akan mengira, kok Abu Jahal kok beriman kepada Nabi? Wah, ini jelas gak beres sih Abu Jahal. Nah, itu kan nanti akan menurunkan harkat dan martabat Abu Jahal. Nah, karena Abu Jahal itu takut seperti itu, maka dia menampis atau menepis dan mengingkari. Padahal dia sudah sadar, tapi karena besar gengsinya, nanti takut sama bawahannya nanti dicela atau diremehkan, tidak dihargai, maka dari itu dia tetap tidak mengimani Nabi. Karena menjaga harga diri itu adalah sifat-sifat orang kafir. Dan itu juga alasan kalau kita tidak boleh bersahabat dengan orang kafir seperti itu. Di surat Al-Mumtahanah ayat 1 ini itu menjelaskan tentang yang pertama tadi adalah larangan menjadikan orang kafir sebagai sahabat. Terus yang kedua itu apa? Yang kedua itu ya adalah penjelasan mengenai hakikat orang kafir dan
mereka tidak bermanfaat di dunia dan akhirat, seperti surat Abu Lahab. Surat Abu Lahab itu Abu Lahab itu kan pamannya Nabi. Nah, karena sudah berlebihan menyiksa Nabi, menghina Nabi, menolak Nabi, maka Allah menurunkan surat yang khusus untuk melaknat Abu Lahab, yaitu surat Al-Lahab. Itu khusus, jadi saking begitu nemennya, saking begitu beratnya Abu Lahab itu menyiksa Nabi, maka Allah menurunkan surat khusus untuk melaknat Abu Lahab. Ditabat billahi wa ta'ala, celakalah engkau Abu Lahab, billahi wa ta'ala, ma'agana menaruh makasab, tidak berguna apa yang engkau kerjakan dan apa yang engkau lakukan. Jadi kehidupan Abu Lahab ketika dia hidup itu seluruhnya tidak ada gunanya. Jadi sekolah gak urip. Jadi ngoten. Jadi maka genaan malu makasab saya selana rong data dan keberatu dan akan dibakar di api neraka. Terus istrinya itu dikarungi oleh rantai. Keberatu hamalat tatop, jadi di neraka itu di akhirat siksa bahwa istrinya Nabi Abu Lahab itu dikarungi neraka. Mengapa kok demikian? Karena istrinya Abu Lahab ini suka menyebar fitnah tentang Nabi Muhammad. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ya untuk merendahkan Nabi Muhammad, untuk menyiksa, untuk mengusir Nabi Muhammad. Nanti kalau sudah difitnah, Nabi Muhammad merasa tidak nyaman dan akhirnya pindah. Tapi apa ya? Tapi apa? Nabi Muhammad selalu diberi pertolongan Allah. Dia tetap kalah musuh pengiran. Di orang-orang kafir seperti Abu Lahab itu tidak bermanfaat apa yang dilakukan di dunia dan di akhirat, seperti itu. Jadi ya harus iman dulu, harus masuk Islam, harus mengimani bahwa Allah itu Maha Esa dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, seperti itu. Mungkin itu belajar pada siang hari ini yang menanyakan ada mari kita tutup pelajaran pada siang hari ini. Saya ini penutupan pada malam pada siang hari ini. Walau sholat ini baru bersama dengan berpulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hamda bil Lord,